Coy, ada target baru nih. Wih, di mana tuh? Di situ tuh, di kompleks sebelah. Wih, rumah itu gede, mobilnya berjejer. Serius. Katanya di kompleks sebelah banyak security-nya. Santai, kan kita kan udah jago, aman aja. Udah ahli kita ini. Yaudah deh, langsung aja kita sabar si bos Jack. Biar langsung kita rencanain matang-matang. Ya. Woi, ngapain kalian ribut-ribut kesini ah? Bikin pusing aja. Santai dulu bos, kita bawa kabar gembira nih. Enggak, gua nggak mau kerja sama kalian. Kemarin aja kita hampir ketangkep gara-gara kalian ya. Mau kalian di penjara nanti? Santai dulu bos. Ada gue nih yang bantu-bantu. Gue bakal bantuin pantau-pantau. Kita lagi butuh banget di duitnya bos. Lagian utang lu di mana-mana bos. Ngapain lu nggak mau ngambil jalan pintas? Alah, kalian semua cuma bisa ngomong. Pikiran kalian pendek semua. Udahlah, Bisa ayo. Udah jadi gue lagi ya. Wah, udah pusing kali nih. Aduh. Udah gue susah banget, Cok. Jack, dia nggak nafas ya. Wih, panggil ambulans cepet, Nanti Cok. nggak ada lagi. Wih, nggak bisa, Cok. Kalau nanti medis kesini ya pasti manggil polisi lari Udah, ya tempat cukup. kita. Jack sudah mati, Cok. Jack. Aduh Jack, kok bisa lalu mati Jack, aduh. Siapa dah? Gak ada. Cik, dulu hidup lagi Cik, tolong jangan nanti gue Cik, bukan gua penyebabnya Cik, jangan Cik. Gua nggak ngatur lo bang. Gua di sini cuma sebagai pengingat. Hubungan gua udah putus dengan dunia. Sekarang gua udah melewati pintu namanya itu kematian. Kematian? Lu pasti cuma pingsan kan? Lu pingsan kan? Lu bangun lagi kan? Aduh Jack, lu udah biasa kayak gini Jack. Kematian tuh nyata bang. Itulah yang menghancurkan semua kelezatan duniawi. Lihat tuh jasad gue, harta, foto minuman, dan rencana perampokan gue udah gak ada gunanya lagi. Sekarang gue udah di alam barzah. Alam barzah? Apaan alam barzah? Apa tuh? Jembatan tempat para ruh menunggu hari kebangkitan. Di sana gue sendiri bang, gak ada yang nemenin gue lagi. Teman-teman kita, keluarga sendiri kosong. Yang menemani gue tuh cuman amal perbuatan. Dan lo tau bang, amal perbuatan gue tuh gak ada di dalam liter sana bang. Itu takut bang sama pertanyaan alam kubur bang. Loh, terus gua harus ngapain Jack? Selama lo bersih napas dan pintu tobat belum tertutup, mending lo berubah bang. Selamatkan diri lo dan teman-teman kita biar nggak berakhir kayak gua. Ngapain sih kita ke kosan bos? Pakai baju kayak gini lagi sekarang? Iya, ngapain sih pakai baju-baju kayak gini? Udah loh, soalin banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo dari mana sih? Ngapain bawa usat segala? Dua lagi. Kesini karena gua sayang sama kalian. Gua nggak mau nasib kita sama kayak Jaki.
Gue mau kita tobat. Hah? Tobat? Dosa kita udah numpuk, Bos. Emang Tuhan mau nerima orang kayak kita? Anak-anak, pintu maaf dari Allah itu seluas langit dan bumi untuk bagi siapa yang bersungguh-sungguh. Dalam Islam, untuk memperbaiki dan mendekatkan diri kepada Allah dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama syariat, yang kedua tarikat, yang ketiga hakikat, dan ma'rifat. Tingkatan seperti apa itu Ustadz? Tolong bimbing kami. Adalah syariat, ialah hukum lahiriah, hukum yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, wajib bagi kita untuk melakukannya. Seperti misal melaksanakan sholat, atau menjauhi minuman keras, atau tidak mengambil yang bukan hak kita. Benar teman-teman, selama ini syariat yang dasar aja kita tabrak semua. Kita maling, kita mabuk, makanya hidup kita gak tenang. Terus yang kedua apa Ustadz, tentang apa tuh tarekat? Membersihkan hati, bukan hanya tahu tentang hukumnya, tetapi juga melakukan amal-amalnya dengan konsisten, seperti berzikir dan beristighfar. Dan kita harus meninggalkan segala bentuk maksiat yang ada. Nanti kita harus bubarin geng maling ini, Ustadz. Terus mulai buat hidup jujur. Tepat sekali. Itulah jalan tarekat kalian. Nah, kalau kalian konsisten untuk melakukannya, kalian bakal naik level ke tingkatan selanjutnya, yaitu hakikat. Tingkatan hakikat inilah yang menjadi esensi batin kita. Di tingkatan ini, kalau kita beribadah, itu bukan cuma karena ibadah itu wajib, tapi karena memang kita merasakan, kita membutuhkan Allah itu, kita merasakan keberadaannya. Jadi yang tertinggi makrifat ya Ustaz? Benar sekali Budi, makrifat itu adalah pengenalan kepada Allah dan melalui mata hati, sehingga ia tidak peduli dengan perbuatan yang ada di dunia ini, dan ia hanya peduli kepada akhirat, sehingga jiwanya itu akan tenang sampai ia di akhirat. Ya Ustadz, saya juga capek dikejar sama ketakutan selama ini. Saya mau belajar sholat lagi Ustadz. Ya, gue juga khilaf. Gue selama ini sok keras, padahal hati gue rapuh dan gue takut mati. Saya juga pengen nyari rezeki yang halal, Ustadz. Gak apa-apa dikit, yang penting berkah. Alhamdulillah. Jadi selagi kita masih hidup, mari kita menegakkan syariat Allah bersama-sama. Kita cari jalan yang diridhoinya. Alhamdulillah, mari kita melangkah bersama-sama menuju jalan hijrah ini. Assalamualaikum. Saya di sini juga turut berbelasungkawa atas kematiannya Zaki. Semoga Allah menerima semua amal baiknya. Semoga dicabut juga dosa-dosanya dan semoga dia diletakkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baru sekarang saya sadar Ustaz, selama ini kami cuma membawa Zaki ke hal-hal yang buruk. Bahkan kami nggak pernah mengingatkan dia untuk melakukan hal baik. Iya Ustadz, kami juga tidak menyangka. Baru kemarin kami bercanda, tertawa bersama-sama. Tapi sekarang dia sudah terbujur kaku. Itulah pelajaran terbesar dari kematian. Kita tidak tahu kapan ajal kita datang. Maka dari itu Rasulullah menyarankan kita untuk melakukan takziah, bukan hanya untuk berbelasungkawa, tetapi untuk menyenangkan hati keluarga yang telah ditinggalkan. Itu nggak cuma ke rumah dukanya aja Ustaz. Ya, ada beberapa tujuan dari kita bertakziah. Yang pertama, untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan supaya dia bisa lebih ikhlas. Yang kedua, mendoakan supaya amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, untuk mempererat silah ukhuwah Islamiyah. Selama ini saya pikir takziah itu cuma formalitas, Ustadz. Ternyata artinya sedalam itu. Ya betul,
ada beberapa adab saat kita bertakziah, seperti misalnya menggunakan pakaian yang rapi, tidak memberatkan keluarga, atau menjaga omongan, menjaga attitude, menjaga adab yang lainnya selama kita bertakziah. Kalau begitu, kami pengen dong Ustaz membantu keluarga Zaki. Kami dari dulu cuma menyusahkan orang lain. Ketika seseorang meninggalkan dunia, yang dibawanya pergi hanyalah amalnya, hartanya, jabatannya, dan semua yang dibanggakannya akan tinggal di dunia. Untuk itu, Allah tidak membutuhkan sama sekali harta kita. Allah tidak membutuhkan jabatan kita. Hanya amal kita yang dapat menyelamatkan kita. Hartanya, jabatannya juga tidak bisa menolongnya. Bahkan kalian sebagai teman-temannya juga tidak bisa menolongnya. Sekarang kita jadikan kematian Zaki sebagai pengingat bahwa kematian itu ada. Persiapkan kematian kalian dengan lebih baik lagi. Sebagai nasihat untuk kita semua. Baiklah, saya tidak ingin hidup sia-sia lagi Ustaz. Saya akan menjadi anak yang membanggakan orang tua. Insya Allah mulai hari ini Ustaz, kami akan meninggalkan hal-hal yang salah Ustaz. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع